Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Cigobong Rea TV. Saya kali ini akan mewawancarai seorang yang sangat luar biasa, ya. Beliau sangat menginspirasi saya, ya, menginspirasi saya. Beliau tadinya yang biasa-biasa saja, ya. Beliau orang yang biasa-biasa saja, hingga sekarang menjadi yang sangat luar biasa dalam bisnis perumahan rumah kayu, ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Oke, baik, kita tunggu saja. Mungkin sedang di perjalanan beliaunya. Allahu Akbar. Nah, ini dia orang yang sangat luar biasa, ya. Oke, Dari luar tadi biasa. nunggu, Pak. Oke. Tadi. Silakan. Aduh, Ya, gimana? Maaf nih, saya datang duluan ke sini. nggak apa-apa, oke, udah biasa. Kadang-kadang Biasa, ya. duluan. Ya, kalau saya duluan kan nggak mungkin, tadi harus meeting dulu sama di lapangan tadi. Oke, gitu ya. Mm-mm. Jadi tadi macet ya? Lumayan, tadi emang macet. Kebetulan tadi juga ada ban kurang angin sedikit, saya mampir dulu. Gitu. Sintul dulu. Iya ya, kita santai aja ya. Iya sih. Jangan tegang-tegang. Oh iya, kita nggak tegang lah. Kalau tegang tadi malam saya. Saya ini dapat kabar ya dari rekan tentang kesuksesan Pak Saiful Anwar. Biasa Yang aja kan. saya tahu Pak Saiful ini bergerak dalam bidang perumahan. Tapi ke ranah situ, saya minta diterangkan, Pak, kenapa Bapak ini bisa sukses dari awalnya. Nah, referensi yang saya dapatkan dari rekan-rekan, Bapak dulu kuliah dari keguruan, ya, kemudian menjadi guru, kemudian pernah juga berkarir di perbankan. Kenapa sekarang banting setir, Pak? Ya. Nah, kenapa kita banting setir? Masya Allah. Aduh, saya kalau dikupas semua ini terlalu banyak, tetapi ini sebagai bagian daripada cerita autobiografi ini, Kang. Iya, oke. Soal begini. Jadi begini, Kang. Saya tahun 93 itu adalah keluar SMP. Oh. Nah, mulai SMP di situ saya banting tulang untuk mengais rezeki untuk biaya SMP. Kemudian sempat 1 tahun saya tidak melanjutkan ke SMA. Waktu itu terkendala terhadap keuangan. Keluarga, orang tua lagi repot kondisinya, giliran bagian saya agak repot. Saya dengan prihatin tentunya terus bergerak untuk bagaimana supaya tetap eksis, supaya dapat dana, uang untuk bisa melanjutkan pendidikan. Itu dari SMP ya? Iya. Sampai saya nyari biaya SMP, sampai saya harus ngojek. GL 125 tahun 82 saya masih ingat. Jadi anti angin dong ya? Iya, angin. Nah, sekarang lemah nih, banyak angin, karena masuk angin. Kemudian setelah SMP itu masuk ke SMA. Berapa kali kalau sampai dengan saat ini. Ketika SMA saya juga bagaimana bisa masuk ke SMA kan. Nah, kisah di SMA sebenarnya gratis, saya 1 tahun. Saya ngajar waktu itu dari seni mulok bela diri itu waktu itu. Saya kan aktif di silat IPSI, saya prihatin oleh kepala sekolah ditarik ngajar anak-anak sekolah, saya gratis. Berhubung masih diperbantukan untuk di mulok tersebut. Berhubung 1 tahun udah selesai, saya itu kelas 1 mau naik kelas 2, saya ingin lebih ke kota yang banyak siswanya supaya bisa bersaing. Gila saya ke SMA di Bogor, salah satu kota. Kemudian saya masuk ke pendidikan sekolah tinggi ilmu keguruan, yaitu jurusan guru. SP ya? Bukan, STKIP Albana. Waktu itu masih bawa angkot dan sambil ngajar. Bagaimana saya dapat ilmunya sampai dengan juga ngajar juga, dan juga saya mencari dana untuk mengkapai tersebut. Ngajar itu ngajar silat atau ngajar apa? Nah, silat olahraga larinya, kemudian ngajar ekstrakurikuler ya diperbantukan. Iya, ekstrakurikuler. Tapi ketika saya mulai kuliah baru ngajar ekonomi kan begitu. Ekonomi, sejarah dan lain sebagainya, apa aja. Nah, sebenarnya ketika di SMA itu sebenarnya saya ingat terinspirasi ada guru Pak Sumarno kalau nggak salah. Dia pernah bawa Sukabumian sampai kuliah, bawa Sukabumian, bawa angkot, bawa mobil itu Sukabumian. Tapi dia lulus, beres, kisahnya terinspirasi. Kalau saya terus tidak mau bergerak untuk cari dana tersebut, maka pikir saya nggak akan bisa masuk perguruan tinggi kan begitu. Karena lihat dari kondisi orang tua kan. Iya, betul. Ya alhamdulillah
ketika saya SMA bisa saya selesaikan dengan biaya sendiri tadi. Kemudian perguruan tinggi saya sampai prihatin bawa angkot. Kadang-kadang teman-teman di angkot di depan di 02 jurusan Merdeka, saya bawa 04A. Ini saya bawa angkot. Ketemu di kampus ketawa-ketawa. Dia di situ udah melirik. Wah, ini barangkali rajin. Padahal bukan rajin, saya butuh kan? Nah, butuh ya. Butuh pula saya usaha untuk karena biaya. butuh. Iya, betul. Nah, kepepet dalam kondisi saya harus pahit kan. Sampai kuli bangunan saya nyampe sebelum bawa angkot pun. Karena memang saya harus tetap bisa survive kan begitu. Betul. Ada waktu kosong saya ikut posisi di perusahaan daerah sebagai staf di perusahaan daerah tentang perbankan atau ekonomi mikro sektorial. Saya ikut 1 tahun, ada pembukaan tes di Kabupaten Bogor itu untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi direktur. Saya tes masuk 2006. Saya tembus masuk jadi pimpinan 2006. Jadi BUMD gitu. Kepala unit saya. Pasukan saya. Boleh saya minum ya? Oh, boleh. Silakan. Masya Allah, saya sampai lupa masih harus ngasih. Silakan. Jadi tamu nawarin tuan rumah. Iya, aduh, saya terkesima oleh antum. Udah lama kita nggak jumpa soalnya kan. Ini lanjut ya. Rekan-rekan sekalian, ini luar biasa ya, dari perjalanan sekolah hingga menapaki suatu bidang pekerjaan yang memang beliau ini mencari-cari kira-kira pekerjaan apa yang pas ya. Dari tadi supir angkot ya, Gojek juga ya, gitu. Kemudian dari tapioka ya, asuransi ya. Nah, kemudian juga ke perbankan. Nah, 2014-15 saya memilih untuk wira swasta. Memang berat hati itu untuk wira swasta. Tapi kalau kita tidak dilatih awalnya wira swasta, mungkin tidak punya mental untuk bisa berwirausaha menjadi seorang entrepreneur. Sama ya itu. Saya hafal tentang perbankan pasti ya. Nah, itu seorang Angga Bangkir lah, perbankan yang memang bergerak dalam bidang keuangan ekonomi mikro ya, perusahaan daerah. Kenapa Anda terinspirasi untuk menjadi seorang pengusaha? Nah, ini yang menarik begini. Ceritanya nih. Jadi begini yang saya pelajari, bahwa wira swasta, pebisnis, pengusaha itu bukan dari sebuah turunan. Kalau dulu sebuah turunan bisa. Bisnis itu adalah faktor belajar. Faktor lingkungan, faktor rumah awalnya. Ada di klaster di tahap pertama coupling itu, tahap pertama saya untuk kreditkan untuk masyarakat sini. Udah jenuh, udah tutup, baru saya pengembangan untuk wilayah luar sini. Yang lainnya rekan-rekan bahwa tempat yang dikembangkan menjadi sebuah pengembangan yang akan dikembangkan untuk Pak Saiful Anwar ini adalah rumah kayu ya berarti ya. Iya, itu dari Jakarta hanya 2 jam atau 1 jam setengah. 1 jam nyampe. 1 jam nyampe. Dari Bekasi itu ada tuh. Dari Bekasi kan 1 jam setengah lah ya. Keluar eksis tol Caringin, kemudian dari pasar Caringin 10 menit. Namanya Juara Rumah Kayu. Lihat di YouTube Juara Rumah Kayu, itu pasti saya semua yang namanya Juara Rumah Kayu. Jangan lupa Juara Rumah Kayu. Apa channel YouTube-nya, Kang? Juara Rumah Kayu aja cukup. Oh, Juara Rumah Kayu ya. Juara Rumah channel Kayu. Channel Pak Saiful Anwar ya. Juara Rumah Kayu. Kalau Rumah Kayu di 081 300 611 88. Atau nomor alternatif nanti ada 085 77 94 23 254. 081 300 611 88 atau 08577 94 23 254. Langsung ke handphone saya tentunya pemirsa semua. Oke, baik. Itu wawancara spesial kami dengan owner sekaligus pemilik rumah Juara Rumah Kayu ya. Bukit Pesona Coupling. Bukit Pesona Coupling. Nah, nanti akan kita tampilkan di deskripsi nomornya ya. Nomornya silahkan Anda chat WA atau lihat Instagram atau juga lihat YouTube-nya. Juara Rumah Kayu. Juara Rumah Kayu. Ada saya di sini. Oke. Demikian wawancara singkat kami dengan owner pemilik rumah kayu Pak Saiful Anwar. Semoga menjadi inspirasi untuk Anda yang biasa-biasa saja ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses ya. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Saiful Anwar. Sukses terus ya. Sahabat saya, luar biasa. Amin. Terima kasih. Baik, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.